Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdo, dan kedua teman saya yaitu Saya Puput Auditya Fitra. Saya Inka Maya Faira. kami dari FRI 106, kelas TI 4210. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final report praktikum APSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus CVCJA atau Citra Jaya Abadi. Citra Jaya Abadi adalah suatu perusahaan manufaktur yang menjual alat bantu masak, yaitu Voin Slicer. Untuk mengelola bisnis tersebut, CVCJA akan mengembangkan sistem yang dapat digunakan dalam pengelolaan manajemen, administrasi, dan keuangan. Sehingga kami ingin merancang sebuah sistem untuk mempermudah proses bisnis CVCJA agar dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi perusahaan dengan aktivitas menyimpan data, mengubah data, dan mengolah data secara rinci. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah yang pertama, untuk sarana pengelolaan data dan informasi perusahaan. Yang kedua, untuk sarana komunikasi internal perusahaan. Dan yang ketiga adalah sarana untuk mempermudah proses bisnis perusahaan. Perancangan sistem ini memiliki manfaat seperti transparansi data dalam internal perusahaan dan menyediakan kemudahan akses dalam pengolahan data. Selanjutnya adalah berikut merupakan gambaran dari proses bisnis CVCJA. Proses bisnis CVCJA dimulai dari bagian production operator untuk membuat MPS atau jadwal induk produksi. Hal tersebut dilakukan untuk mengecek ketersediaan material. Apabila material tersedia, proses produksi dapat memulai produksi barang. Namun, apabila material tidak tersedia, bagian production operator akan menginformasikan kepada bagian procurement untuk melakukan pengadaan barang kepada vendor. Bagian procurement akan membuat material invoice untuk diberikan kepada bagian finance. Kemudian, finance melakukan pembayaran kepada vendor. Sebagai bukti pembayaran, finance menerima tanda terima dari vendor untuk diberikan kepada bagian procurement agar melakukan konfirmasi terhadap vendor yang terkait. Apabila material yang dipesan sudah sampai, maka material akan dikirimkan ke bagian production untuk memulai proses produksi. Jika material yang dipesan belum sampai, maka pihak procurement melakukan konfirmasi ulang kepada vendor. Proses produksi akan dimulai oleh bagian produksi. Setelah produk yang diproduksi jadi, produk tersebut akan diserahkan ke bagian warehouse untuk menyimpan produk jadi. Setelah itu, si PCJA menentukan basis data. Produksi adalah kegiatan untuk memproduksi suatu barang. Dalam kegiatan ini dibutuhkan pembuatan bill of material dan master production schedule untuk memulai proses produksi. Sebelum dilakukan di produksi, ditentukan terlebih dahulu produk dan material yang akan digunakan. Procurement merupakan sebuah aktivitas untuk pengadaan barang atau jasa, dan pengadaan tersebut termasuk material yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu produk. Lalu terdapat karyawan, yang merupakan aset mendasar dari sebuah perusahaan. Karyawan perusahaan dibagi ke dalam divisi-divisi untuk memudahkan dalam pembagian job desk dan pembagian gaji. Setiap transaksi dalam perusahaan dapat diolah dengan bagian keuangan. Lalu terdapat keuangan yang menyediakan pembayaran untuk kegiatan pengadaan dan untuk mengisi kembali pasokan mereka dari pemasok. Lalu pada akhir periode, bagian keuangan harus membuat laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah diagram warna. Alat bantu yang dapat digunakan dalam perancangan berorientasikan objek berbasiskan OML adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk suatu kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Kemudian activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang berbentuk kumpulan aksi-aksi dari bagaimana aksi tersebut dimulai sampai berakhirnya aksi tersebut. Kemudian kelas diagram, yang merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Yang terakhir ada sequence diagram, itu menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut merupakan use case diagram dari CVCJA.
Berikut merupakan activity diagram dari CVCJA. Selanjutnya ada class diagram dari CVCJA. Dan terakhir ada sequence diagram dari CVCJA. Selanjutnya, kita dapat membuat prototype. Prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang nantinya akan berguna sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Prototype ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tampilan pada website ataupun aplikasi nantinya. Tools yang kami gunakan dalam membuat prototype kali ini adalah Adobe XD. Berikut merupakan prototype untuk login page. Berikut merupakan prototipe halaman admin untuk menu employee. Berikut merupakan prototipe halaman procurement untuk menu procurement. Dan berikut merupakan prototipe halaman finance untuk menu salary. Dan yang terakhir, berikut merupakan prototipe halaman production untuk menu material, bill of material, dan produk. Selanjutnya akan ditampilkan demo aplikasi website CVCJA. Baiklah, saya akan melakukan demo aplikasi dari demo CVCJA. Yang pertama itu ada home-nya, ada homepage, lalu kita bisa ke login page. Kita bisa pertama masuk ke admin. Sini terdapat menu employee dan account yang berisikan nama-nama karyawan beserta akun-akun bisnis yang sudah dilakukan perusahaan. Lalu kita ada akun finance yang berisikan menu jurnal, procurement transaction, salary, dan receipt. Bisa lihat di sini. Lalu terdapat juga akun untuk production. Production ini terdapat menu MPS, produk, material, material request, BOM, dan procurement. Lalu yang terakhir ada akun untuk procurement. Terdapat menu procurement, material, material request, procurement transaction, dan receipt. Di sini saya akan memberikan satu contoh untuk memasukkan data seperti insert material. Materialnya misalkan kita contoh paper, lalu ada harga kita masukkan, lalu stoknya. Kita bisa submit di sini. Sudah masuk. Lalu kita bisa mencetokkan edit action. Misalnya di sini kita mau ubah jumlahnya menjadi 7.000. Lalu sini akan merubah menjadi 7.000. Lalu kita akan menyetokkan delete action. Bisa di sini delete. Baik, sekian presentasi dari FRI 106. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.